Di bawah gerimis salju di atas jembatan batu ada orang yang tengah menunggu seorang pendekar pembunuh bayaran yang bernama Yan Zisan. Setelah Yan Zisan datang, orang itu langsung menanyainya lantaran karena alasan apa sampai ia membunuh adiknya. Yan Zisan yang merupakan seorang pembunuh bayaran profesional tentu tak ingin menjawab pertanyaan orang itu. Orang itu pun jadi marah besar, kemudian ia segera menyerang Yan Zisan. Yan Zisan yang telah banyak pengalaman bertarung dengan mudah membunuh orang itu. Asisten Yan Zisan mengingatkan untuk tak lupa mengenai ambisinya untuk mengalahkan rivalnya di dunia persilatan. Asisten Yan Zisan itu juga mengingatkan untuk tak minum alkohol lagi, mengetahui kini kesehatan tubuhnya mulai menurun. Kehebatan bertarung Yan Zisan telah membuat seorang pendekar dari perguruan Wisma yang bernama Kyuti berminat menyewanya. Saat Yan Zisan pergi ke perguruan itu, di sana ia disambut oleh pengawal setianya yang bernama Chu Yejing. Chu Yejing yang merupakan tangan kanan Kyuti segera mengantar Yan Zisan untuk bertemu dengannya. Dan setelah bertemu, Kyuti yang merupakan pendekar dari salah satu 4 klan besar langsung mengungkapkan mengenai requestnya kepada Yan Zisan, bahwa ia ingin meminta bantuan untuk menangkap seorang pendekar pedang nomor 1 di dunia persilatan dengan imbalan 10.000 tael perak. Kyuti menuturkan bahwa orang yang ia maksud adalah tuan muda ketiga yakni Xiao Feng dari perguruan pedang agung. Kyuti mengaku sangat kecewa kepada Xiao Feng lantaran cintanya ditolak olehnya berkali-kali. Padahal Xiao Feng merupakan teman sejak kecilnya yang selalu bersamanya. Kyuti mengaku bahwa ia telah banyak menolak pria lain hanya untuk menunggu Xiao Feng kembali kepadanya. Namun Yan Zisan menjelaskan kepada Kyuti bahwa ia tak jadi bisa menerima permintaan Kyuti itu. Dalam hatinya, Yan Zisan hanya ingin mengalahkan orang itu untuk tujuan pribadinya semata. Kyuti pun jadi geram, kemudian ia segera memberikan pelajaran kepada Yan Zisan. Walau ilmu bela diri jurus ular putih Kyuti begitu lincah, namun Yan Zisan dapat mengatasinya. Keesokan harinya, Yan Zisan meneruskan perjalanannya untuk mencari rivalnya di tempat perguruannya di suatu seberang danau. Kali ini Yan Zisan menyuruh asistennya untuk tidak mengikutinya. Guru perguruan pedang agung yang merupakan ayah Xiao Feng yang bernama Hsieh menyambut kedatangan Yan Zisan itu. Saat Yan Zisan mengutarakan bahwa ia ingin bertemu dengan Xiao Feng, Hsieh memberitahukan bahwa anak ketiganya itu sudah mati 37 hari yang lalu. Hsieh benar-benar menyayangkan kepergian Xiao Feng karena padahal Xiao Feng merupakan satu-satunya orang yang mampu menguasai jurus pedang agung. Lalu Hsieh mengajak Yan Zisan untuk melihat tanda peti mati Xiao Feng. Setelah melihatnya, Yan Zisan tentu sangat kecewa sampai sangat marah. Yan Zisan yang arogan sampai membelah tanda peti mati Xiao Feng dengan pedangnya, jadi membuat murid perguruan pedang agung yang ada di sana langsung tidak terima. Yan Zisan yang telah tersulut emosi kekecewaan itu langsung mengalahkan mereka semua sampai mematahkan pedangnya. Hsieh langsung mencoba melerai pertempuran honor yang terjadi itu. Hsieh menasihati Yan Zisan agar tabah mengetahui rival beratnya kini sudah tiada. Mendengar hal itu, Yan Zisan mencoba mengerti, kemudian ia meminta maaf atas tindakan arogan yang barusan ia lakukan. Kemudian Yan Zisan pergi begitu saja. Kini ia yang kesepian akibat ditinggal mati rival beratnya langsung membuang pedangnya ke danau. Asistennya yang melihat hal itu mencoba mengerti mengenai keputusasaan Yan Zisan. Kabar mengenai Xiao Feng yang telah mati itu telah sampai kepada Kyuti. Tentu hal itu jadi membuat Kyuti sangat sedih karena rasa cintanya kepada Xiao Feng begitu besar. Chu Yejing yang sebenarnya telah memendam rasa cinta kepada Kyuti sejak lama langsung mencoba menenangkannya. Kyuti menuturkan kepada Chu Yejing bahwa dirinya tak pantas untuknya. Kyuti merasa Chu Yejing lebih pantas untuk bertunangan dengan salah satu pelayan setianya. Mendengar hal itu, Chu Yejing langsung membunuh pelayan setia Kyuti itu untuk menunjukkan keseriusan cintanya kepada Kyuti. Chu Yejing menjelaskan bahwa ia akan selalu setia untuk menunggu Kyuti berpaling dari Xiao Feng. Sementara itu di kota Laut Pahit, seorang pemuda gelandangan miskin yang bernama Aji sedang mabuk berjalan pergi ke suatu rumah bordil yang bernama Rumah Bulan Terbit. Awalnya Aji akan mau diusir oleh pemilik rumah bordil itu, namun karena Aji membawa beberapa uang, akhirnya ia dibiarkan masuk dan memilih pramuria yang ia sukai. Namun karena terlalu mabuk, Aji malah langsung tertidur pulas. Aji tertidur pulas di sana sampai 5 hari sehingga uangnya tak cukup untuk membayarnya. Untuk itu akhirnya pemilik rumah bordil itu menyuruh Aji untuk bekerja membantu para pembantu di belakang. Saat Aji mulai membantu bekerja membersihkan lantai, ia melihat salah satu pramuria yang bernama Xiaoli yang tengah memanfaatkan momen mengambil beberapa tael emas dari pelanggannya. Tak ingin ketahuan, Xiaoli mengajak Aji untuk membantunya pergi dari rumah bordil di malam itu.
Sementara itu, Yan Sisan mencoba pergi menemui seorang tabib untuk mengobati penyakit dalamnya di sebuah gunung dataran tinggi. Setelah bertemu, tabib itu menuturkan bahwa seluruh sel saraf dan pembuluh darah Yan Sisan sudah mulai rusak karena terlalu banyak cedera akibat pertarungan yang ia lakukan. Lalu tabib itu memberikan pil emas sebagai obat untuk memperlambat penyakit dalamnya itu. Sepertinya mulai sekarang Yan Sisan harus mulai menerima kenyataan bahwa umur hidupnya sudah tidak lama lagi. Dan setelah pergi menemui tabib itu, Yan Sisan membeli sebuah gerobak beserta kudanya dari seseorang yang tengah lewat. Ketika Yan Sisan meminta rekomendasi untuk mencari tempat kuburan yang cocok, orang itu menyarankan kepada Yan Sisan agar pergi ke daerah hutan 100 bunga di sebuah dataran tinggi. Menerima saran itu, Yan Sisan pun kemudian segera pergi ke daerah itu. Setibanya di sana, Yan Sisan kembali membeli peralatan penggali kuburan beserta gebuknya kepada tukang gali kubur yang ada di sana. Namun tukang gali kubur itu mengaku bahwa dirinya sudah tak menginginkan uang karena ia tengah sekarat. Tukang gali kubur itu menuturkan bahwa ia akan memberikan semua alat gali kubur beserta gubuknya asalkan Yan Sisan segera menguburkan dirinya. Sementara itu di rumah bordil ada dua pelanggan yang tak mau membayar kepada Xiaoli. Melihat hal itu, Aji langsung menggertak kepada dua pelanggan itu. Dua pelanggan itu jadi kesal kemudian segera menusuk badan Aji dengan pisau. Aji tak melawan dan hanya menahan rasa sakit itu. Melihat hal itu, dua pelanggan itu malah akhirnya jadi takut kemudian segera membayar kepada Xiaoli kemudian lekas kabur. Xiaoli yang melihat hal itu jadi langsung merasa iba kepada Aji kemudian ia segera mengobatinya. Xiaoli menilai Aji melakukan tindakan tadi karena ia menyukainya. Xiaoli jadi ingin membalas perbuatan Aji tadi. Namun Aji yang masih penuh korban di tubuhnya itu merasa sudah tak ingin bekerja di rumah bordil itu kemudian ia lekas pergi. Aji pergi ke suatu hutan dan berdoa kepada sebuah patung Buddha. Aji yang merasa hidupnya kini tak begitu berarti kemudian membenturkan dahinya ke tanah berkali-kali. Seorang warga penduduk yang bernama Miaose yang melihat hal itu langsung menyuruh Aji agar menghentikan tindakannya itu. Kemudian Miaose mengajak Aji untuk ikut membantu pekerjaannya mengangkut kotoran manusia setiap harinya agar Aji dapat menemukan semangat hidupnya kembali. Seusai bekerja di hari itu, Miaose mengajak Aji untuk tinggal di rumahnya. Setibanya di sana, Aji disambut hangat oleh ibu Miaose. Aji sedikit gembira melihat keharmonisan kegembiraan mereka. Sambil makan bersama di malam hari, Miaose tiba-tiba menceritakan adik perempuannya yang jarang sekali pulang ke rumah karena bekerja di kota. Adiknya itu sungguh giat bekerja agar bisa membantu perekonomian keluarga sehingga bisa memakan makanan enak. Dan seusai makan malam, Aji yang masih belum tidur itu melihat Xiaoli yang pulang ke rumah. Aji terkejut, ternyata adik Miaose yang dimaksud adalah Xiaoli. Keesokan paginya, Aji kembali diajak makan bersama dengan lauk daging ayam yang dibawa oleh Xiaoli. Aji pun segera memakannya dengan berpura-pura baru pertama kali bertemu dengan Xiaoli. Setelah makan bersama itu, Xiaoli menuturkan kepada Aji bahwa ia sudah tak ingin bekerja di rumah bordil lagi. Terlebih di malam kemarin, ia mendapat pelanggan yang begitu kasar sampai punggungnya penuh banyak luka cambukan. Dan lagian kini ia sudah memiliki banyak tabungan tael emas. Mendengar hal itu, Aji jadi ingin menyerahkan gaji hasil kerjanya kepada Xiaoli meskipun cuma recehan. Mengetahui Xiaoli yang sudah tak kembali, bos dari rumah bordil itu jadi kesal. Ia pun kemudian menyuruh beberapa anak buahnya dan satu pendekar bayaran kuat untuk menjemput Xiaoli. Saat dijemput di rumah, tentu Xiaoli menolak untuk kembali diajak bekerja di sana. Miaose dan Aji juga langsung ikut melindungi Xiaoli dari pemaksaan para anak buah bos bordil itu. Pendekar bayaran yang melihat hal itu jadi segera ingin turun tangan. Namun saat melihat wajah Aji, ia langsung teringat akan pertempuran hebat di dunia persilatan pada masa lalu di mana ia kalah telak oleh dirinya. Pendekar bayaran yang mulai gemeteran ketakutan itu bertambah semakin takut lagi ketika melihat Yan Sisan yang kebetulan tengah lewat sehabis membeli batu nisannya. Pendekar bayaran beserta para temannya itu pun kemudian langsung kabur lari terbirit-birit. Semua warga desa jadi langsung berterima kasih kepada Yan Sisan. Lalu mengetahui kehebatan Yan Sisan, Xiaoli bersama para warga desa jadi ingin diajari kungfu oleh dirinya. Xiaoli meminta kepada Yan Sisan agar mengajari Aji yang dicap sebagai orang tak berguna agar melatihnya menggunakan pedang. Yan Sisan tampak tak keberatan dengan hal itu, kemudian segera menyuruh Aji memegang pedang yang dibawakan oleh Miaose itu. Namun Aji malah langsung menjatuhkannya karena merasa takut. Yan Sisan jadi malas, kemudian menyuruh mereka semua untuk pergi saja. Miaose jadi kecewa kepada Yan Sisan karena tampak tidak mau membela rakyat bawah. Yan Sisan yang kesal dicap seperti itu akhirnya mendatangi rumah bordil itu. Yan Sisan langsung masuk ke dalam rumah bordil itu kemudian mulai membunuh semua pejabat serta pemilik rumah bordil.
मेरी जिंदगी का मकसद होगा बुराई का खात्मा। Para penduduk desa sekali lagi langsung bersorak gembira dan berterima kasih kembali kepada Yan Xishan. Keesokan harinya Yan Xishan menawari Aji untuk diajarinya jurus pedang. Yan Xishan yang tahu bahwa Aji sebenarnya pernah belajar kungfu menawarinya akan mengajarkan jurus gerakan 13 bayangan pedang andalannya. Yan Xishan mengungkapkan kepada Aji bahwa ketika bisa menguasai jurus andalannya itu, Aji akan menjadi pendekar pedang paling hebat karena rivalnya yakni Xiao Feng telah mati. Dan dalam waktu dekat, Yan Xishan yang sudah mengidap penyakit kronis juga akan segera menyusul mati. Aji mengerti, kemudian Yan Xishan pun memulai pelatihannya. Yan Xishan mengawali pengajarannya kepada Aji itu dengan penghayatan terhadap gerakan pedang. Gerakan pedang Yan Xishan itu mampu membelah pohon besar dengan begitu sangat memukau. Setelah itu, barulah Yan Xishan mengajarkan mengenai jurus gerakan pamungkasnya, yakni gerakan mematikan 13 bayangan pedang. Dan setelah latihan itu, Yan Xishan mengajak Aji untuk beristirahat di sebuah pinggir danau. Yan Xishan mengungkapkan bahwa dirinya menyesal belum sempat melawan Xiao Feng yang merupakan pendekar dewa pedang nomor 1 di dunia persilatan. Yan Xishan menjelaskan bahwa Xiao Feng dinobatkan sebagai dewa pedang karena ia memiliki 72 jurus, 144 gerakan pedang dan belum ada orang yang berhasil mengalahkannya. Kini Yan Xishan merasa hanya bisa menjadi bayang-bayang legenda Xiao Feng. Setelah curhat, Yan Xishan meminta kepada Aji untuk tidak lagi menemuinya karena ia mau bersiap-siap mati merebahkan badannya di liang kuburan yang sudah ia gali. Yan Xishan menuturkan bahwa sepertinya dirinya mengidap penyakit kronis sebagai karma atas perbuatannya menjadi seorang pendekar bayaran selama ini. Sementara itu, Qiuti bersama Zhu Yejing yang telah mendapat informasi bahwa Xiao Feng sebenarnya masih hidup segera berkunjung ke rumah Xiao Li. Setibanya di sana, Qiuti langsung meminta kepada Xiao Li untuk menyerahkan orang yang dianggapnya sebagai Aji. Qiuti menjelaskan kepada Xiao Li dan keluarganya bahwa Aji itu sebenarnya adalah Xiao Feng, sang pendekar dewa pedang nomor 1 di dunia persilatan. Xiao Li dan keluarganya tentu terkejut mendengar hal itu. Aji yang baru selesai latihan bersama Yan Xishan segera keluar dari kamarnya untuk menemui Qiuti itu. Setelah itu, Aji mengucapkan terima kasih kepada Xiao Li dan keluarganya karena telah memberikan tumpangan hidup selama ini. Sementara itu, mengetahui kabar bahwa ternyata Aji merupakan Xiao Feng, Yan Xishan yang mau bersiap-siap masuk ke dalam peti untuk persiapan mati langsung diberitahu oleh asistennya. Dengan rasa yang sulit untuk mempercayainya, Yan Xishan langsung membangunkan dirinya dari peti kuburannya itu. Asisten Yan Xishan itu segera memberikan pedang kepada Yan Xishan agar lekas melawan rivalnya itu. Namun seketika Yan Xishan tak jadi melangkah karena ia merasa tak akan bisa mengalahkannya. Menyadari bahwa seluruh ilmu pedangnya telah ia ajarkan kepada Aji. Sementara itu, Qiuti yang telah mengajak Xiao Feng pergi menjelaskan bahwa sedari dulu sebenarnya dirinya begitu kecewa dan marah kepadanya lantaran saat hari pertunangannya Xiao Feng yang mendadak tak hadir, sehingga hal itu menyebabkan ayahnya merasa terhina dan akhirnya memutuskan untuk bermusuhan dengan perguruan pedang agung. Lalu ayahnya yang kecewa berat itu akhirnya malah meninggal dunia. Tak berhenti di situ saja ketika akhirnya ia memutuskan untuk melupakan Xiao Feng dan menerima lamaran pendekar dari perguruan lain. Xiao Feng malah datang kembali mengajaknya pergi. Qiuti yang mencoba menurutinya dan rela tinggal di pengasingan malah kembali dikecewakan oleh Xiao Feng lantaran niat Xiao Feng untuk tak lagi berhubungan dengan perguruan ayahnya. Mendengar penuturan itu, Xiao Feng meminta maaf kepada Qiuti dan mengajaknya mulai kini untuk memulai hidup baru. Xiao Feng pun kemudian mencari kayu bakar dan ingin mengajarkan kehidupan sebagai orang biasa kepada Qiuti. Namun tiba-tiba ia dikejutkan dengan semua para pelayan Qiuti dari perguruannya yang tiba-tiba membantu menanam padi. Melihat hal itu, Xiao Feng menyadari bahwa sebenarnya Qiuti tak ingin meninggalkan dunia persilatan seperti dirinya. Xiao Feng menjelaskan kepada Qiuti bahwa dirinya yang ingin mengakhiri identitasnya sebagai seorang pendekar pedang di dunia persilatan bukanlah tanpa alasan. Karena di masa lampau, Xiao Feng memiliki sebuah trauma tragis di mana ia dipaksa oleh ayahnya untuk membunuh orang yang berani menantang perguruan pedang agung. Dan setelah berhasil membunuhnya, Xiao Feng dengan berat hati menghabisi seluruh keluarganya sekalian agar tidak memendam dendam. Untuk itulah akhirnya Xiao Feng ingin hidup tenang sejahtera tanpa mengotori tangannya dengan darah manusia lagi. Mendengar hal itu, Qiuti tidak bisa menerimanya karena ia tak ingin menolak warisan kekuasaan di dunia persilatan yang telah diturunkan oleh para pendahulunya.
Xiao Feng pun akhirnya hanya bisa meninggalkan Qiuti lagi lantaran perbedaan pandangan hidupnya itu. Kini Qiuti jadi sudah benar-benar dibuat hancur hatinya. Zhu Yaqing yang tak tega melihat Qiuti menangis mengusulkan untuk sebaiknya segera melenyapkan perguruan pedang agung sebagai pembalasan kepada Xiao Feng. Qiuti yang merasa sangat kecewa kepada Xiao Feng itu tentu sangat setuju dengan ide Zhu Yaqing itu. Di malam harinya, Xiao Feng mengajak Xiao Li dan keluarganya untuk mengungsi esok hari karena dirinya khawatir jika Qiuti akan bertindak sesuatu terhadapnya atas kekecewaannya. Namun tiba-tiba pasukan perguruan Wisma membidik rumah Xiao Li kemudian mulai menyerang desa. Menyadari hal itu, Xiao Feng segera menyuruh Xiao Li untuk segera berlari. Para pasukan pemanah api perguruan Wisma mulai menembakkan ke atap rumah-rumah desa. Dan dalam beberapa menit saja desa itu langsung menjadi lautan api. Para penduduk desa yang ada di sana pun mulai heboh berlari kencang untuk menyelamatkan diri. Xiao Feng sempat dipojokkan Zhu Yaqing dengan lemparan racun pasirnya. Namun untungnya tiba-tiba Yan Xishan dan asistennya datang menolong. Sementara Qiuti yang sakit hatinya ingin membuat perhitungan kepada Xiao Li karena ia cemburu lantaran Xiao Li yang merupakan pekerja rumah bordil bisa mendekati Xiao Feng. Qiuti menyuruh anak buahnya untuk segera mencencang kakak Xiao Li dan setelah itu ia menyuruh anak buahnya agar lekas membakar Xiao Li bersama ibunya sampai mati. Keesokan harinya Xiao Feng bersama Yan Xishan yang kembali ke desa tentu sangat terkejut dan dibuat geram atas perbuatan Qiuti. Karena tragisnya Xiao Li dan ibunya ditepukan Yan Xishan penuh luka bakar sampai gosong. Tampak ibu Xiao Li sudah tak bisa selamat sementara Xiao Li masih bisa bernafas. Melihat hal itu, Yan Xishan merelakan obat miliknya untuk diberikan kepada Xiao Li demi keselamatannya. Mengenai peristiwa yang terjadi, Yan Xishan mendesak Xiao Feng untuk melakukan pembalasan terhadap perguruan Wisma itu. Xiao Feng dengan tegas menolak karena dirinya tidak ingin mengotori tangannya dengan membunuh orang lagi seperti pada waktu dulu. Ia mengaku sudah muak membunuh orang hanya atas dasar kemuliaan nama ayahnya beserta perguruannya. Mendengar hal itu, Yan Xishan menyarankan kepada Xiao Feng untuk melawan perguruan Wisma tanpa membunuhnya saja. Sementara itu, anak buah Zhu Yaqing mulai menyerang perguruan pedang agung. Dengan mengeluarkan kabut asap, anak buah Zhu Yaqing melancarkan serangan senjata beracun. Para pendekar perguruan pedang agung kewalahan menghadapinya sampai dipukul mundur masuk ke dalam padepokannya lagi. Zhu Yaqing bersama Qiuti menggertak-hesi bahwa sudah saatnya perguruan Wisma mengambil alih dominasi perguruan pedang agung di dunia persilatan saat ini. Ketika perguruan pedang agung itu sudah tidak berdaya, Yan Xishan dan Xiao Feng menunjukkan dirinya. Yan Xishan menyarankan Xiao Feng untuk tak mengapa sedikit melukai lawannya. Semua pendekar termasuk Hesi dibuat kagum dengan kekuatan bertarung Xiao Feng itu. Zhu Yaqing yang geram dengan cepat segera melawan Xiao Feng menggunakan jurus kecepatannya. Qiuti yang melihat hal itu juga langsung segera membantunya. Qiuti yang menyerang secara brutal itu akhirnya malah tak sengaja menikam Zhu Yaqing dari belakang. Saat mau sekarat, Zhu Yaqing tetap menyempatkan diri untuk melamar Qiuti. Namun Qiuti yang merasa tak pantas bersanding dengannya menolak akan hal itu. Qiuti mengaku masih akan terus mempertahankan cintanya kepada Xiao Feng. Namun tiba-tiba saat Qiuti mau berjalan menuju Xiao Feng, dirinya gantian ditikam Zhu Yaqing dari belakang. Zhu Yaqing yang telah terlanjur memiliki obsesi cinta yang begitu besar tak merelakan wanita yang dicintainya itu akan bersama orang lain. Lalu dengan terengah-engah hampir mati, Qiuti masih mencoba untuk membunuh Xiao Feng dengan mengelabui ingin memeluknya. Xiao Feng yang menyadari hal itu segera menghindar kemudian segera mendekapnya. Saat Qiuti mau mati itu, Xiao Feng hanya bisa meminta maaf karena tak bisa bersamanya lantaran berbeda pandangan hidup. Seusai perang itu, tentu Xiao Feng tak ingin meneruskan perguruan ayahnya dan kembali mengasingkan dirinya menjadi manusia biasa. Sebelum pergi, Yan Xishan tentu meminta kepada Xiao Feng untuk menerima tantangan duel darinya. Karena sudah sejak lama ia menginginkan akan hal itu. Xiao Feng menerima tantangan itu, kemudian ia segera mulai menghunduskan pedangnya. Melihat hal itu, Yan Xishan langsung tak segan-segan segera mengeluarkan jurus bayangannya untuk menyerang Xiao Feng.
Namun melihat Xiao Feng yang dapat mengatasi serangan itu, Yan Xishan segera mengeluarkan jurus ulti 5 bayangannya. Sejenak Yan Xishan menuturkan bahwa ia lebih memilih untuk mati secara terhormat dengan tertusuk pedang layaknya pendekar pedang pada umumnya daripada mati karena penyakit di tubuhnya. Xiao Feng mengerti dan ia berharap di kehidupan selanjutnya ia bisa menjadi teman Yan Xishan. Yan Xishan cukup senang mendengar hal itu. Kemudian tak terasa gerakan Yan Xishan sudah mulai sedikit melambat dan akhirnya dengan berat hati Xiao Feng menusuk pedangnya ke dada Yan Xishan. Setelah pertarungan duel itu, Xiao Feng bersama asisten Yan Xishan mengubur mayat Yan Xishan di liang kuburan yang telah digalinya sendiri. Sebagai rasa hormat, Xiao Feng mengajak bertukar pedang kepada asisten Yan Xishan itu. Kemudian Xiao Feng segera pergi mengasingkan diri lagi. Kali ini Xiao Feng mengajak Xiao Li untuk pergi. Xiao Feng telah memutuskan untuk membasmi para pendekar yang jahat.